qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idza batatil mar'atu muhajiratan firashi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada yang hafal? Ada yang hafal enggak? Senyum-senyum aja ya, dihafalin hadisnya. Ini di dalam kitab ini banyak sekali riwayat Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi. Namanya juga banyak. Abdurrahman yang paling ya, masyhur namanya Abdurrahman bin Sakhr. Banyak namanya dan banyak meriwayatkan ya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, ribuan. Kalau dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, padahal umurnya masih anak-anak, tapi perhatian betul-betul dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bernama Abi Darda. Setelah wafat Rasulullah SAW, beliau tinggal di kota Syam atau Syria sekarang. Ada sahabat juga yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah ingin menanyakan satu hadis, yang mana hadis itu beliau tidak dengar, walaupun beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadis itu beliau tidak dengar langsung dari Rasulullah. Ada satu hadis itu yang dia perlu tahu, dia selidiki. Dia mau dengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Di sini perlu diperhatikan. Ya, sebelum kita bahas ini hadis, bahwasannya pentingnya hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga ini hadis-hadis atau sabda-sabda dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud dan seterusnya. Jadi mereka nggak sembarangan. Ini satu sahabat yang di Madinah pergi ke Syam untuk mendengarkan satu hadis yang orang ini yang bernama Abi Darda mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Padahal perjalanan dari Madinah Munawwarah ke kota Syam itu 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Ente datang ke Al-Munawwar, ada yang 1 bulan baru nyampe ke Al-Munawwar. Saya mau tanya, siapa yang paling jauh di sini hadir? Ya, paling-paling dari Bogor. Kira-kira ada 1 bulan dari Bogor ke sini. Udah gitu perjalanannya belum ada kayak sekarang pesawat, ya, pakai kereta, pakai bis. Ya. Jalan mereka bermil-mil berjalan, bahkan ada yang berjalan kaki, ada yang pakai kendaraan dengan kuda atau dengan keledai atau dengan onta. Ringkasnya dia berjalan 1 bulan menempuh kota Syria. Suatu bulan lagi kalau dia balik 1 bulan berarti 2 bulan. Untuk apa? Untuk mendengarkan satu hadis. Untuk mendengarkan satu hadis. Sehingga tatkala berjumpa dengan Abi Darda ditanya, ya saling kenal, engkau datang dari mana? Aku datang dari Madinah, jitu minal Madinah Munawwarah. Ada perlu apa datang kemari? Wajar dong, orang kedatangan tamu nanya datang dari mana. Udah gitu ada hajat apa? Dia bilang aku datang ke Syam tidak ada punya hajat lain kecuali ingin mendengarkan hadis yang engkau telah dengarkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Terharu dan menangis Abu Darda.
lihat ini orang jalan jauh mau ketemu saya, mau dengerin satu hadis yang mana aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Allah. Maka sebelum Abi Darda menyampaikan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, memberikan kabar bisyarah, kabar gembira. Dengan hadis yang lain yang beliau dengar pula dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah, wa fi riwayat sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan yang mana dia mencari satu ilmu, maka secara tidak langsung dia sedang berjalan menuju surganya Allah. Maka orang ini akan dimudahkan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru disampaikan hadis yang musalsal bil awaliyah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baru sampaikan. Dari sini kita bisa memetik hikmah pelajaran. Bagaimana orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in bisa menghargai sabda Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, orang-orang dulu mereka sangat bisa menghargai daripada sabda Rasulullah SAW, terlebih-lebih lagi Al-Quran. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu, ya, jangan lihat pembicaranya, akan tetapi lihat apa yang diucapkannya daripada sabda Rasulullah SAW. Imam Malik kalau mau menyampaikan satu hadis Rasulullah, dia ngajar di masjidnya Nabawi, ya, dekat kuburnya Rasulullah SAW. Ya, dia bilang hadatsani fulan, hadatsani telah berbicara, memberitahu kepadaku, hadatsani yang berbicara atau akhbarani fulan an sahib hada dhari, daripada yang dikuburkan atau dikebumikan di tempat ini yaitu Rasulullah SAW. Dan kalau orang mau nanya hadis, Imam Malik mandi dulu. Mandi, pakai jubahnya, pakai sorbannya, pakai imamahnya, pakai gahrunya, wangi-wangian semua digunakan, baru dia duduk di tempat duduk. Bahkan pernah satu kali disengat oleh kalajengking, sampai berapa kali sengatan tidak bergerak Imam Malik, Imam dari Hijrah. Kenapa? Karena beliau mengetahui kadar daripada sabda Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kita pandai-pandai menghargai hadis Rasulullah. Jangan kadang-kadang dikasih kertas kan, dibagi-bagiin kertas hadis Rasulullah, habis pulang kita buang aja sembarangan. Ada nggak yang gitu? Buang sembarangan, atau nggak dibuang, nggak sengaja naruhnya di rumah, dicuci, di apa, ya udah habis. Nah, waktu nggak bisa panjang. Artinya, idza batatil mar'ah, apabila telah tidur seorang wanita, yakni mabit, batat yakni fi waqtil lail, tidur di malam hari. Kenapa di dalam hadis ini diucapkan dengan kalimat batat, ya, bukan balat, bukan asbahat, bukan di pagi hari, tapi di malam hari. Kenapa? Karena kebanyakan hajatnya orang yang udah kawin aja nih, yang paham, yang belum kawin udah diam aja deh, denger aja, duduk manis. Ya, biasanya hajatnya itu di waktu malam, waktu yang tenang, tentram. Pagi orang kerja, gawe. Jadi kalau ada di malam hari, ya, si perempuan ini dia tidur muhajirah, artinya apa? Mubta'idah, menjauhi suaminya, ya. Apalagi sampai bisa ranjang. Dia gedek sama suaminya, dia lagi kesel.
Udah dikunciin suaminya di dalam pintu. Buka pintu. Enggak, lo tidur di kursi aja. Astagfirullahaladzim, galak banget. Ada kayak gini, ada nggak? Ada, model kayak gini. Dikunci. Maka dia biarin tuh suaminya, dia tidur, atau bukan harus mubtaidah dekat sama suaminya, tapi tidurnya ngebelakangin suaminya. Ada nggak kayak gitu? Ya beda kalau dia udah tidur nggak sengaja, nggak beda. Ini tidur aja pakai adab. Suami begini aja belakangin. Ya, jangan. Ya. Ini yang kayak begini la'anat hal malaikah. Dilaknat sama malaikat. Hatta tarji'a. Sampai dia balik lagi tuh. Balik lagi apa? Di dalam riwayat hatta tusbiha. Sampai pagi hari dilaknat tuh sama malaikat. Perhatikan. Di sini dalam hadis ini menentukan bahwasanya maksiat kepada suami berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada suami bikin kemurkaan suami berarti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Gara-gara dia membelakangi suaminya atau menjauhi suaminya, tidak mau melayani suaminya, apa Nabi bilang? La'anat hal malaikat. Kok malaikat ikut-ikutan? Padahal urusannya sama urusannya suami istri. Tapi karena usyanuha, maksiat dia kepada sang suami berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri kalau udah kawin, udah nikah, ya dia harus taatnya sama suami, bukan lagi sama bapak ibunya. Jadi kalau suaminya bilang jangan keluar rumah, ya jangan keluar rumah udah. Kalau bilang jangan keluar rumah, hatta apapun yang terjadi. Kalau suami, selama suami tidak melarang engkau atau tidak memerintahkan engkau dalam maksiat, wajib. Ciri-cirinya istri salihah apa? Udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Mau tahu? Khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau ente pandang mukanya aja bikin ente girang. Jadi bukan karena mukanya cakep, ada muka cakep tapi Allah gedek aja deh bawaannya, lihat. Ya, boleh ketawa tapi jangan ngakak nih di masjid, senyum aja ketawanya. Ya. Itu ngelihat aja kata Nabi, idza nazarta ilaiha sarratka, itu bikin girang aja, enak. Wa idza amartaha, kalau engkau perintahkan ini istri, ata'atka. Cuk Nabi beri goaidah, dikasih faidah. Ini mau tahu khairun nisa, perempuan, istri yang salihah kayak begini. Kalau ente suruh dia taat, suruh apa aja nurut. Makanya, ya, kalau mau nikah ngaji dulu, belajar bab untuk urusan nikah. Kalau perlu kursus panggil ustadz atau ustadzah. Ajarin, saya nggak paham nih gimana. Maka banyak terjadi perceraian di antara rumah tangga gara-gara nggak ngerti ginian. Suami nuntut haknya, istri juga nuntut haknya. Saling berebutan hak. Ya. Kulla syai' fi mahalli. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nanti ada hak-haknya istri yang harus dijalani juga oleh suami. Nah, ini kebetulan babnya ini. Kemudian idza ghibta, kalau engkau tidak ada di rumah, hafizatka nafsaha wa mal. Dan dia jaga dirinya, maksudnya apa? Kehormatannya. Ya. Ada wanita la tarud yadal lamis. Enggak nolak siapa aja yang masuk. Ya. Enggak dia main di kantor, dia main di rumahnya. Nah, ada Allah yahfaz. Yang kayak begini udah parah. Nabi bilang dia jaga. Kalau ente lagi nggak ada di rumah, mau di kantor ente lagi kemana, pokoknya ente nggak ada di rumah, dia jaga kehormatannya dan dia jaga harta ente.
istri gitu. Suaminya keluar, dia cari suaminya naruh duit di mana, dia colongin tuh duitnya suaminya. Ya udah kalau yang ada udah nasehatin dulu deh istrinya, nggak apa-apa, jangan marah-marah. Mungkin karena dia nggak ngaji. Itu sampai Nabi bilang hatta terjia, ada riwayat lagi hatta turaja wa tadha yadaha ala yadihi. Si istri meletakkan tangannya di atas tangannya suaminya. Bukan cuma letak ini doang. Maafkan aku, papa, gitu misalnya. Ini sekedar contoh, megang tangan kan udah damai. Kalau orang megang tangan dah biasa kesel, namanya perempuan kadang-kadang kesel, emosional. Kita lihat bagaimana istrinya sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Thalha. Ya, Abu Thalha. Ini kalau mau dibahas panjang nih waktunya, aduh, nggak bisa direm waktunya. Abu Thalha, dia punya istri, namanya Ummu Sulaim. Dari ininya sih Sayyidina Anas bin Malik. Dia punya anak yang bernama Umair. Maka pernah dikatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ini anak kesayangannya si Abu Thalha, sahabat Nabi Muhammad SAW. Yuhibbu hubban syadidan, sangat-sangat sayang kepada anaknya. Tiba-tiba anak yang kesayangan dia ini sakit. Dia cari obat, berobat, Allah sedih benar. Kalau orang lagi ya anak yang disayang sakit, pasti kan sedih aja bawaannya. Dia keluar, subhanallah, ada yang kasih tahu. Dipanggil Abu Thalha, disuruh ke rumah sama istrinya. Nggak taunya si anak ini sudah meninggal dunia. Si anak kesayangan meninggal dunia. Gimana beratnya tuh istri mau ngasih tahu nih anak yang kesayangan suaminya meninggal dunia. Itu istri udah rapiin tuh anak. Ya, udah diberesin, ya, orang bilang ditaruh kain kayak kafan gitu, ditaruh di pojokan. Di tempat pojokan rumah. Nggak ditaruh di kamar, kelihatan nanti. Taruh di pojokan rumah. Si Abu Thalha masuk ke rumah, ditanya, ya, ainal ghulam, mana sih kita punya anak kesayangan, pulang ditanya. Ya, istrinya bilang, hada'at nafsu, dia punya diri udah mulai tenang, sakanat nafsu, yaitu dirinya udah tenang si anak ini. La'allahu istaraha, mungkin dia sudah sekarang lagi istirahat. Si Abu Thalha menyangka si anak ini udah sembuh sakitnya, lagi tidur istirahat, ya udah dibiarin. Waktu itu waktunya asya, makan malam. Dia udah habis pulang dari masjid dengan Rasulullah SAW, sholat isya berjamaah, disiapin makanan sama istrinya. Siapin, udah makan beres. Nggak cukup sampai itu aja. Kira-kira ada nggak perempuan sekarang, ya, anaknya meninggal, suami datang, belum sampai ini udah telepon, di mana, cepet pulang, baru anaknya sakit sedikit, udah rewelnya kayak apa? Cepetan pulang, kayak begitu. Ya, ini subhanallah, sampai ke rumah dia siapin makanan, saya beres makan, dia dandanan yang paling cantik, nggak seperti biasanya, dandan bener-bener dandan. Dia dandan, dia elok semuanya, dia rapiin apa. Ya namanya suami, udah masuk kamar lihat istri udah dandan, udah cakep kayak begitu. Ya udah halas. Pagi-pagi udah mandi aja. Enggak dalam hadis nih. Ya bukan omongan ana nih. Ya. Falamma asbaha ightasala. Tatkala di pagi hari si Abu Thalha sudah mandi. Ya. Jadi bukan mau ngelawak nih. Pagi-pagi sudah mandi. Ada hadisnya, ada fi Sahih Bukhari, ya, di syarah Irsyadus Sari fi syarhi Sahih Bukhari. Ya bisa dilihat, dirujuk. Ya. Irsyadus Sari fi syarah Sahih Bukhari. Udah beres mandi pagi hari, ya udah selesai deh hajatnya.
beres hajatnya, mau pergi sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bangun sebelum subuh, udah tahajud apa, mau sholat subuh sama Nabi. Istrinya panggil dulu, sini dulu. Kenapa? Enggak, saya mau cerita nih. Gimana menurut kamu, ada tetangga dikasih pinjaman, ya, barang, tapi yang punyanya minta balikin, dia nggak mau balikin, bahkan dia marah. Gimana nih orang kayak gini? Oh nggak bener, harus dibalikin, haram, nggak boleh, harus balikin. Oh begitu ya. Jadi barang yang pinjaman ini harus dikembalikan ya sama yang punyanya, pemiliknya. Harus, yang punyanya lebih berhak. Ente minjem barang seseorang, yang punyanya bilang balikin, ya balikin. Oh iya, kita punya anak ini kan titipan dari Allah. Yang punya barang titipan minta balik, diminta diambil tuh anak kita, nggak bisa ngomong, apa tuh, nggak bisa ngomong, udah ngadu deh sama guru al-muallim al-kabir Rasulullah SAW. Dia datang ngadunya sama Rasulullah, dia ngadu, tadi malam terjadi begini. Apa Nabi bilang? La'allallah ayyubarik lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkati kalian berdua di malam tadi kalian berdua. Doanya Nabi Muhammad SAW. Dari sebab doa Nabi Muhammad SAW, dari sebab kesabarannya seorang istri, ini bab ya, liman lam yudhir huznahu 'indal musibah. Kalau dalam Sahih Bukhari, bab liman la yudhir huznahu 'indal musibah. Orang yang tidak menampakkan rasa sedihnya tatkala dikena atau tertimpa musibah. Sebagaimana Nabi Allah Ya'qub, abahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Seharusnya dia harus nyebarin nih kesedihan, jadi dia mau ungkapkan sebetulnya kepada orang ramai, anak ini lagi dalam keadaan musibah, tapi dia tahan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. La in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Dalam firman Allah yang lain, apabila kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Berkat doanya Nabi Muhammad, Allah karuniai 9 anak. Mati 1, tumbuh 9. Dan semua itu anak laki-laki. Subhanallah. Dan hebatnya lagi, semua 9-9-nya itu, perawi hadis ini mengatakan, dari kaum Ansar juga meriwayatkan, bahwasanya kami melihat semua qara al-Quran, artinya apa? Hafidhul Quran. Semuanya pada hafal Quran 30 juz. Bukan hanya hafal, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dari apa? Dari berkat perempuan al-mar'ah as-salihah. Perempuan yang salihah. Maka dari itu, jadilah kita istri yang salihah. Jadilah suami yang saleh. Jangan ya, orang boleh marah, tapi agama sudah taruh tuh rambu-rambu, kan ada lampu hijau, kuning, merah, ada batasan-batasannya. Ya, ente boleh ngambek, tapi jangan. Saya pernah sekali marah, ya udah kalau lagi marah. Nah ini juga suami nih, ini resep saya kasih. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, ente diam aja, jadi pendengar setia. Diam. Jangan ente nyaut a wala u. Diam aja. Diam. Nanti dia diam sendiri, kayak redup. Habis sudah. Tapi kalau ente layanin, perang dunia. Ya. Jadi kalau dia lagi marah, ente dengerin. Kalau perlu ada TV lagi nyala, ente matiin. Ente khusyuk kayak lagi dengerin ceramah. Ente dengerin terus, dengerin. Nanti kan capek dia. Capek. Bukan begitu mama maksudnya. Udah selesai mama ngomong. Maksudnya bukan begitu mama. Tadi papa ini begini.
oh iya maafin mama deh, selesai. Tapi kalau baru dia ngomong ente ladeni takut kemen pedang ente, ya jangan. Ya, seorang istri pun kalau marah hati-hati. Suami marah jangan main tangan, jangan suka main tangan. Maka dikatakan, ya, apabila takhafuna nusyuzahunna wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna. Syuk dikasih tuh. Kalau ente lihat seorang istri benar-benar dia berbuat, ya, menentang kepada suami, nggak mau sholat atau apa, pertama apa langkahnya? Allah yang kasih. Fa'iduhunna, nasihatin dulu. Dengan nanti siksa Allah, suruh hati-hati, ente begini, ente nggak sholat, ente begini, ente ini. Kita kasih nasihat. Nggak mempan, wahjuruhunna fil madajir. Orang bilang pisaran, hanya udah biarin aja, jangan dikasih jatahnya dulu, jangan dikasih nafkahnya dulu. Nggak mempan juga, baru dipukul. Wadribuhunna. Jadi pukulan tuh alternatif terakhir. Tapi kalau orang istrinya salah sedikit cepok, nanti ente buktiin dia nagih terus sama ente. Dia demennya nggak nikmat kalau sehari nggak ditempelin sama ente. Makanya jangan suka sekali main tangan. Jangan suka main tangan. Dan biasanya Rasulullah bilang, ya, la yus'ar rajul fi ma daraba ahlahu. Ente kalau ada suami lagi nempeleng, ente lihat jalan ada suami nempeleng istrinya, enggak usah ente tanya. Enggak usah ente tanya, kata Nabi. Lo kenapa nempeleng istri lo? Enggak usah tanya, jangan fudul. Kalau dia enggak salah tuh istri enggak bakalan ditempeleng sama suaminya. Ya, tapi itu suami yang normal. Ala abdu yudrabu bil 'asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Kalau orang budak itu harus dipukul. Tapi kalau orang yang merdeka, ya orang yang adil, cukup dengan isyarat. Ya, begitulah. Insya Allah kalau masing-masing saling mengerti tentang hal ini antara suami istri apa semuanya, karena waktu yang begitu sempit, ya insya Allah nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Hadzal afu minkum.